Pagi hari ini kami datang Tuhan bawa ucapan syukur kami. Sebab Tuhan terlalu baik. Ketika kami mengatakan Tuhan baik, itu bukan karena hidup kami gak ada masalah. Bukan berarti Tuhan gak ada ujian. Hari ini mungkin kalau kami datang Tuhan dengan kelemahan, kami putus pengharapan. Kami tahu anugerah-Mu cukup buat kami. Dan hari ini setiap hati yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Sebab kami percaya anugerah-Mu itu cukup buat kami semua. Terima kasih Bapa, Kau baik. Berbicaralah buat kami semua. Sebab kami siap dan kami perlu firman Tuhan di dalam hidup kami. Firman-Mu lah jaminan, kekuatan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah buat kami semua. Sebab kami siap untuk merenungkannya, untuk belajar dan untuk melakukannya. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kau yang ambil alih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu sendiri. Berbicaralah, berkaryalah di tengah kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap melakukan firman Tuhan, katakan sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan, buat talenta dan karunia yang terus Tuhan tambah-tambahkan buat gereja kita. Thank you Pak Gem yang sudah kasih kesempatan untuk bicara untuk semua pelayan Tuhan dan semua jemaat MCC The Capital Sleepy. Sekali lagi selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di penghujung dari semester 1 tahun 2025 ini. Ya. Kita percaya bahwa kita ada di sesungguhnya penghujung daripada akhir zaman ini. Tadi pagi kita baru lagi dengar berita bahwa Amerika telah mulai ikut menyerang daripada Iran. Ya, kira-kira jam 7 pagi ada news yang keluar bahwa Amerika mengirimkan pesawatnya untuk menembakkan rudal di dalam 3 pabrik daripada atom atau nuklir yang dimiliki oleh Iran. Dan sebagai seorang pebisnis, tentunya ini menjadi sebuah kekhawatiran yang baru. Apa yang akan terjadi, bisa terjadi di tengah situasi geopolitik ini. Tapi tadi pagi saya bicara sama istri saya, ya memang ini harus terjadi sebagai penggenapan daripada rencana Tuhan dan rancangan Tuhan buat dunia ini. Dan kita tahu bahwa sekutu daripada Iran itu ada Rusia, ada China, ada Korea Utara, ada Turki, dan semua itu. Dan sangat berbahaya ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi tugas kita, saya bilang sama istri saya, dari pagi di dalam doa kita berdua, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya bahwa anugerah Tuhan cukup buat anak-anak-Mu. Di tengah situasi global geopolitik yang semakin kacau dan firman Tuhan bilang akan semakin kacau. Dan saya percaya sama seperti Tuhan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat itu mereka tinggal di sebuah tempat namanya Goshen. Dan pada saat Goshen itu tulah terjadi begitu luar biasa buat bangsa di Mesir pada saat itu. Tulah demi tulah demi tulah. Tapi ada satu tempat yang tidak terkena sedikit pun daripada tulah itu. Yaitu tempat di mana bangsa Israel kemah dan tinggal. Tempat itu namanya apa? Goshen. Saya percaya, ini yang saya percaya, bahwa Goshen akan menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cerita tentang sebuah cerita pengalaman beberapa waktu lalu. Saya lagi travel, day trip bersama dengan istri saya pergi ke Singapura. Kira-kira 1 bulan lalu, kurang lebih 16 Mei. Day trip, ada urusan 1 hari Singapura, saya pergi. Lalu pada saat pulang ke Jakarta, saya lagi di boarding lounge itu, saya lagi telepon pakai earphone, 2 AirPods. Lalu saya telepon sama Ibu Nani lagi bicara. Lalu setelah itu di dalam tiba-tiba baru telepon boarding call
bunyi gitu kan. Oke, silakan sudah masuk. Oke, istri saya bilang ayo masuk dulu, masuk dulu. Oke, so kita masuk. Saya yakin bahwa saya pegang satu tas cabin saya, troli, saya yakin saya pegang handphone saya. Lalu ketika saya jalan gitu ya, terus masuk ke pesawat, tiba-tiba di depan saya sedikit macet gitu, ada orang yang bicara. Lalu saya pikir dalam pikiran saya, udah deh saya naikin dulu aja cabin. Saya punya cabin ke atas kan. Lalu saya lupa, yang saya ingat adalah waktu saya angkat, saya masukin koper saya, tiba-tiba telepon itu putus. Tek, putus. Di dalam sepersekian detik, saya bilang begini dalam pikiran saya, udah naikin aja dulu, beresin, nanti telepon lagi, nggak usah langsung ditelepon. Ya, udah naikin, tutup, saya cari telepon saya di mana. Saya tanya sama istri saya, lihat telepon saya enggak? Saya bilang kan kamu yang pegang. Iya, saya tahu saya yang pegang, tadi saya lagi telepon. Coba cari di tas. Dicari di tas enggak ada. Lalu coba cari, ini di mana ya? Saya lihat, enggak ada. Saya keinget kalau kita pakai Apple gitu kan, kita bisa ping handphone kita. Lalu saya ping teleponnya, saya ping gitu, tiba-tiba tulisan device not connected. Device-nya tidak terhubung. Oke, something is wrong. Kok handphonenya nggak ada, nggak bisa dihubungin. Biasanya kan ditek bunyi kan dia kan. Lalu setelah itu saya panggil stewardess. Saya bilang kayaknya handphone saya hilang nih. Oke, jangan-jangan lu ketinggalan tadi di boarding lounge. Oke, boleh nggak saya izin keluar? Oh iya silakan keluar. Oke saya izin ya, saya lari keluar. Saya lari keluar. Ada beberapa pekerja di situ kan, yang lagi boarding call, lagi melayani boarding pada saat itu. Lalu saya tanya, Miss, kamu lihat nggak handphone saya tadi di sini, handphonenya warna hitam? Saya bilang nggak ada sih, saya nggak lihat. Tapi nanti kalau ada saya akan lapor. Dia bilang, oke deh. So saya lari lagi, balik lagi ke dalam. Singkat ceritanya nggak ada. Saya panggil lagi stewardess, saya bilang gini, boleh nggak saya minta wifi connection? Oh nanti tunggu pesawatnya naik. Dia bilang kalau udah naik nanti dikasih. Oke. Singkat ceritanya naiklah saya pesawat, berangkat. Dan saya cek di dalam iPad saya. Pada saat itu ada sebuah aplikasi kalau pakai Apple itu namanya Find My Phone, My iPod, AirPods, ya kan, earphone atau iPad apapun itu bisa di Find My. Lalu saya connect pakai WiFi dan inilah yang saya lihat. Boleh ditampilkan? Jadi waktu Jumat itu saya naik kira-kira 18.32, saya naik di pesawat pada saat itu dan tertulis di situ ada 3 gadget saya di situ, ada earphone saya, ada Apple Watch saya, dan ada handphone saya, 3-tiganya ditulis gini, is with you, ada dengan kamu. Oke, berarti nggak mungkin tertinggal kan, ada di dalam pesawat 3-tiganya. Oke, AirPods ada di saya, earphone, Apple Watch nempel, iPhone-nya nggak ada. Oke, bentar lagi saya cek lagi, di atas kepulauan Bangka gitu kan, saya lihat lagi, tek, is with you. Oke, ada kan. Saya panggil lagi stewardess. Saya panggil stewardess lalu saya bilang gini, tolong ini handphonenya ada di pesawat tapi saya nggak tahu di mana. Dia bilang gini, anyway kami sudah lapor ke ground staff dan setelah itu ground staff juga kami udah kasih kabar juga di Jakarta. Kalau nanti ketemu waktu diberesin kita akan kasih tahu kamu. Oke, terima kasih. Singkat cerita tibalah di Jakarta di bandara karena kami nggak bawa bagasi, day trip, saya langsung pulang. Di jalan kira-kira kurang lebih jam 8.05 pada saat itu dari arah bandara ke rumah pada saat itu saya cek lagi 3-tiganya. Earphone saya, Apple Watch saya ada bersama dengan saya. iPhone-nya, teleponnya ada di area bandara. Dalam hati saya masih 2 kemungkinan nih. Either orang ambil atau ada di pesawat, kan di bandara kan dia nggak bisa detect. Saya telepon orang yang saya kenal di bandara, saya bilang gini, tolong cek apakah belt yang Singapura itu SQ sudah selesai. Dia bilang, oh masih Pak, oh ya udah deh berarti mungkin masih. Malam saya pulang sampai di rumah, saya ada Zoom call waktu itu, Zoom call sampai malam, kira-kira jam 11 malam. Jam 11 malam saya cek lagi, Find My lagi, 2 ada di saya, iPhone-nya ada di T3 Bandara Changi. Berarti handphonenya ada di pesawat. Agak lega dulu, minimal nggak diambil orang. Kalau misalnya diambil orang kan tiba-tiba udah ke Tangerang gitu, tiba-tiba udah ke Kapitol gitu kan, oh ini berarti orang yang ngambil. Gitu.
Tapi puji Tuhan berarti tidak diambil, sekarang ada di pesawat. Oke, good. Telepon SQ, telepon bla bla bla, panjang ceritanya. So saya tidurlah pada saat itu, pagi-pagi bangun pagi kira-kira jam 7, teleponnya posisinya ada di Beijing Airport. Tambah jauh lagi kan. Tapi satu sisi lega dan yakin puji Tuhan ada di pesawat. Minimal nggak diambil orang dulu. Lalu di hari Minggu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 18 itu saya khotbah di BSD. Saya khotbah itu saya persiapkan banyak sekali materi dari daily Bible reading, apa selama minggu itu saya coba terus merenungkan apa yang kira-kira Tuhan mau bicara pada saat itu. Dan tiba-tiba ada sebuah impresi yang Tuhan sampaikan dalam hati saya, kenapa enggak khotbah tentang itu? Saya bilang, Tuhan mahal banget nih khotbah harganya, harus sampai hilang handphone dulu gitu kan. Lalu oke, saya coba siapkan dan hari ini saya akan share sama saudara tentang sebuah topik tentang ini nih, lost and found. Ada sebuah pesan Tuhan yang kuat yang Tuhan sampaikan buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya sampaikan pada saat itu di BSD dan pesan ini hari ini saya siapin sebenarnya hal yang lain. Tapi Tuhan tetap bawa saya kepada hal ini harus disampaikan yang ini. Saya percaya pesan ini hari ini untuk kita semua. Saudara siap untuk menerima pesan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan saya mau share dari Yohanes 10. Yohanes 10 kita baca sama-sama dengan semangat. Ya, ayat 27 sampai 30, hanya 3 ayat saja. 2-3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama ayat 27 bilang begini firman Tuhan, perhatikan. Saya percaya kita sepakat bahwa kita adalah domba-domba yang dimaksud oleh Tuhan. Katakan amin. Domba-dombaku kata Tuhan, dia punya ciri satu. Kalau kita domba, maka domba cirinya adalah apa? Akan mendengarkan suara siapa? Suara Tuhan. Dan Tuhan akan mengenal mereka. Dan mereka akan apa? Mengikut aku. Tanda orang yang mendengar adalah Tuhan akan mengenal, kita mengenal Tuhan, puji Tuhan, Tuhan akan mengenal kita, puji Tuhan. Tapi tanda yang berikutnya adalah buktinya adalah kita akan mengikuti Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya ada di dalam pesawat itu, jadi ada satu lagi fasilitas di dalam Apple, itu kalau saudara bisa ping pakai iPad saya pada saat itu. Jadi waktu di atas pesawat itu, saya lihat ada 3 gadget kan. Saya pencet, saya coba ping pakai iPad saya. Saya waktu ping, tiba-tiba saya dengar begini nih. Wah, saya bilang ada yang ngambil nih, siapa nih, yang mana nih orangnya. Saya liatin bunyinya di mana. Saya bunyiin lagi. Wah, di mana nih, siapa yang ngambil. Tiba-tiba saya lihat, saya perhatiin. Wah, ternyata saya salah pencet. Yang saya pencet earphone saya. Oh iya, earphone ada di atas, makanya kok bunyinya kayaknya di dekat kita gitu. Wah, salah pencet lagi. Saya coba pencet yang iPhone, telepon. Saya pencet, waktu saya ping, dia bilang gini, device not connected. Nanti akan bunyi kalau sudah ada koneksi. Pesan yang pertama, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali ini kebenaran buat kita para anak Tuhan ya. Kita ini ditemukan, tapi sebenarnya kita telah terhilang. Ada bersama saya di pesawat, tapi handphonenya nggak ada. Tapi ada bersama dengan saya. Nah, ini pertanyaan yang sangat sederhana buat kita hari-hari ini. Kalau kita ada di gereja, kita sedang melayani Tuhan, itu puji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah hari ini sebenarnya kita ini jangan-jangan sedang terhilang sekalipun kita ada di dalam gereja. Karena ini firman Tuhan bilang bahwa mereka akan mengikuti saya.
Kata mengikut di situ pakai sebuah kata, saudara bisa catat di dalam handout saudara. Artinya akoloteo itu artinya to follow, bukan saja mengikuti tapi juga bergabung sehingga tujuan akhirnya untuk menjadi murid. Jadi mendengarkan itu bukan berbicara tentang saya dengar firman Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena firman Tuhan bilang semua orang bisa mendengar, itu baik. Tapi kalau kita tidak menjadi pengikut Tuhan, kita bahkan tidak naik kelas menjadi seorang murid, maka jangan-jangan kita menjadi orang Kristen, kita melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita sedang terhilang daripada Tuhan. Handphone itu ada bersama dengan saya, tapi handphonenya tidak terhubung. Dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Apakah hari ini kita sedang melayani Tuhan dan kita sesungguhnya masih terhubung dengan Tuhan? Karena terhubung berbicara bukan berbicara tentang aktivitasnya, tapi berbicara tentang sebuah koneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara tahu cerita tentang Lukas 15, dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang punya dirham. Dan katanya dirhamnya hilang pada saat itu. Dan pada saat itu dia sapu rumahnya, dirhamnya ada apa enggak? Hilang kan? Dia enggak ketemu kan? Dan pada saat dia ketemu katanya dia bersuka cita luar biasa. Lalu dia kasih tahu tetangga-tetangganya, dirham yang saya cari yang hilang udah ketemu katanya. Seringkali anak-anak Tuhan seperti itu, ada tapi hilang dan perlu untuk dicari lagi. Kata kunci buat kita adalah jangan hanya menjadi percaya kepada Tuhan, tapi jadilah pengikut Tuhan. Karena banyak orang percaya, itu baik, kita tidak dipanggil menjadi orang percaya saja. Kita dipanggil menjadi pengikut daripada Tuhan, katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang gini, barang siapa yang mau mengikut saya, kata Tuhan, dia harus meninggalkan kehidupannya, lalu memikul salibnya, baru mereka bisa mengikut saya katanya. Karena kalau mereka tidak meninggalkan hidupnya yang lama, tidak pikul salibnya, maka mereka tidak bisa mengikuti aku. Makanya kenapa panggilan orang percaya adalah bukan sekedar percaya, tapi harus jadi pengikut. Pengikut itu artinya apa? Pengikut itu bergabung untuk bisa terus dimuridkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Tuhan bilang sama orang-orang Farisi pada saat itu, ahli-ahli Taurat. Hai orang munafik. Yang dikatakan orang munafik ini bukan orang yang gak ngerti Taurat, bukan orang yang gak ngerti firman. Mereka hafal mati. Tapi dia bilang kamu munafik. Kenapa? Karena benarlah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya tentang kamu, yaitu apa? Bangsa ini memuliakan aku, kata Tuhan, dengan bibirnya, padahal hatinya apa? Jauh dari saya. Ada banyak orang-orang yang bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan. Tapi apakah hatimu dekat? Apakah hatimu sedang terhubung oleh Tuhan? Itu dua pertanyaan yang berbeda. Lalu dikatakan percuma, boleh katakan sama-sama percuma. Saudara boleh lingkari di dalam saudara punya handout kata percuma. Percuma kalau kita hanya memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Percuma mereka beribadah. Kenapa? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah apa? Perintah manusia. Kita ada di dalam ujung, saya percaya ujung daripada akhir zaman ini. Apakah kita hari-hari ini sedang terhubung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita ada, tapi sesungguhnya kita sedang terhilang. Waktu Tuhan sampaikan ini buat saya, itu teguran yang keras sekali buat saya secara pribadi. Sebagai seorang hamba Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan pelayananmu. Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kamu sesat, kamu jahat. Coba bayangin, yang dibilang sesat dan jahat itu dan tidak kenal itu orang-orang yang bernubuat, yang melayani, menyembuhkan, orang percaya, yang mengabarkan nama Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan, berkarya dalam hidup mereka. Tapi Tuhan bilang, apa aku gak kenal sama kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritual lost itu sesungguhnya berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang lokasi, tapi sesungguhnya bicara tentang koneksi. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, apakah hari ini
kita sesungguhnya masih terhubung dengan Tuhan, atau jangan-jangan kita ada di gereja, kita melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita sedang terhilang. Tuhan panggil terus kan? Saya panggil terus handphone saya, sampai di rumah saya panggil terus. Dia bilang nggak ada koneksi, nanti kalau udah ada koneksi dia akan bunyi. Saya panggil terus. Ada di pesawat tapi nggak ada koneksi. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, saya sampai hari ini nih, saya belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi sampai hari ini Tuhan itu berbicara melalui salah satu cara yang luar biasa, yaitu melalui apa? Firman. Melalui doa kita berbicara, kan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman. Makanya kenapa MCC kita investasi betul di dalam apps saudara. Kalau saudara belum download My MCC, jangan saudara pikir bahwa ngabis-ngabisin memori aja nih. Saya mau bilang yang itu memori My MCC itu bisa membuat saudara terhubung dengan surga. Daripada saudara punya aplikasi yang begitu banyak di dalam handphone saudara, kalau boleh suruh pilih satu, seharusnya aplikasi My MCC yang akan tertinggal. Sebab setiap hari saudara bisa ada daily Bible reading. Saudara MCC, kalau saudara baca itu daily Bible reading kita, maka selama 1 tahun setiap hari saudara baca secara setia, maka 1 tahun kita akan selesaikan Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saudara melayani Tuhan, kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saya nggak ngerti. Orang percaya dengar ini baik-baik, saya tidak mengerti dari mana roh kita akan dapat makanan. Karena di gereja 1,5 jam tidak akan cukup untuk bisa kasih makan roh saudara. Katakan amin. Ibaratnya nih kalau makan ini cuma snack kecil yang disampaikan. Tapi kita bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya kenapa MCC kita investasi di dalam daily devotion. Bapak Ibu, daily devotion itu lumayan loh nyiapinnya. Ini Bapak Gembala tahu, Ibu Gembala mana? Ibu Gembala lagi bicara mungkin di. Itu sulit nyiapinnya. Gimana caranya menyampaikan pesan Tuhan dengan kuat dalam waktu 2 menit? Waduh, itu challenging. Suruh khotbah 15 menit mungkin lebih gampang ya Pak Gem. Kalau misalnya bicara di We Pray aja 7 menit, 8 menit aja, wah kayaknya uber-uberan. Itu 7 menit, 8 menit, We Pray. Gimana 2 menit harus nyampe pesan Tuhannya. Kalau saudara nggak baca, nggak makan makanan rohani yang disiapkan oleh Tuhan melalui MCC, saya nggak ngerti bagaimana pertumbuhan rohani saudara bisa kuat, bisa terhubung. Bagaimana Tuhan punya media untuk terus bicara sama hidup kita. Ini kita ada di dalam hujung daripada hujung zaman. Kalau ini terjadi penggenapan di Yeskiel 38, 39, itu akan terjadi. Israel akan diserang. Sama Iran aja baru diserang udah lumayan kerusakannya. Gimana kalau dibantu tuh sama Turki, sama Rusia, sama China, sama North Korea. Dan kalau itu udah masuk, Amerika akan masuk gempur lagi. NATO akan masuk, ya selesai. Memang selesai. Dan penggenapan bilang Yeskiel 38, 39 nanti aku yang akan perang bela Israel. Selesai udah, zaman udah. Nah berarti hari-hari ini kita nih lagi mau ngejar apa? Jangan-jangan kita, ini refleksi buat kita ya. Jangan kita ada di gereja, tapi sesungguhnya kita sedang terhilang. Dan ini ingat-ingatan yang keras pesan Tuhan buat kita semua. Bangun kembali, lifestyle. Izinkan Tuhan untuk bicara setiap hari dalam hidup kita. Supaya hidup kita itu terhubung sama Tuhan. Bukan cuma sekedar ada, tapi terhubung dengan Tuhan. Katakan sama-sama amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang begini, domba-dombaku katanya mendengarkan, ya kan tadi mengikut, dia mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tandanya bahwa tadi mereka mengikut, yang kedua tandanya mereka mendengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu hubungin handphone saya, tadi saya sudah cerita bahwa saya hubungi, dia ada di dalam pesawat, saya hubungi tapi tidak nyambung. Ada bersama saya, dihubungin terus, saya pencet terus, tiba-tiba tetap gak nyambung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini Tuhan ini mencoba untuk menghubungi kita.
Tapi bahayanya adalah kalau kita hari-hari ini sudah bebal sehingga Tuhan kita udah gak denger lagi. Firman disampaikan. Saudara bisa baca firman, tapi kalau saudara gak nyambung, sudah mulai bebal, maka itu tanda sangat berbahaya. Buat dosa udah, nanti minta ampun lagi lah. Buat udahlah gak baca firman 1-2 hari, it's okay lah. Tiba-tiba udah numpuk. Saya di awal-awal tahun, saya harus akui sebagai hamba Tuhan, terkadang tuh bisa 2-3 hari, kalau lagi traveling tuh 2-3 hari itu gak baca. Ngejar 2-3 hari itu lumayan loh. Apalagi kitab imamat, raja-raja, panjangnya minta ampun pasal-pasalnya. 3 hari itu bisa 9-10 pasal. Puji Tuhan, Tuhan tegur ya saya secara pribadi. Hari ini saya sedang terus bangun lagi setiap hari, haus lagi, terhubung lagi dengan Tuhan. Dan itu membuat roh saya menyala-nyala lagi. Dan saya bersyukur, dan ini ingat-ingatan buat kita. Tuhan sedang ingin berusaha menghubungi kita terus. Tapi bahayanya adalah kalau kita tidak terhubung, kita gak nyambung, maka Tuhan panggil, maka kita tidak bisa terhubung. Dan itu sangat berbahaya, katakan amin. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar ini baik-baik pesan Tuhan. Saudara tidak akan pernah terlalu jauh, tidak akan pernah terlalu hilang, sampai saudara bisa kembali kepada Tuhan. Banyak orang bilang begini, udahlah nanti aja deh, kayaknya udah kejauhan deh gue. Tidak ada yang terlalu jauh, tidak ada yang terlalu tersesat, sampai saudara bisa kembali kepada Tuhan. Karena sampai hari ini, saya percaya Tuhan masih memanggil hidup kita. Katakan amin. Kata mendengarkan, di situ pakai kata tulis di dalam handout saudara, akowo. Akowo itu bukan sekedar mendengarkan, tapi artinya memperhatikan. Bukan cuma memperhatikan, tapi dia sampai mengerti. Boleh katakan sama-sama mendengarkan, katakan memperhatikan, dan mengerti. Bapak Saudara sekalian di sini bisa mendengarkan firman yang saya sampaikan. Tapi berapa banyak dari Bapak Ibu yang sedang memperhatikan apa yang sedang disampaikan. Berapa banyak dari kita yang sedang memperhatikan apa yang sedang Tuhan sampaikan. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang mendengarkan dan memperhatikan tapi dia mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat hidup kita masing-masing hari ini. Karena mendengarkan itu berbicara tentang aktivitas. Saudara di rumah dengar TV, dengar radio, saudara bisa dengar anak-anak main, saudara dengar itu semua, dengar. Tapi saudara tidak memperhatikan. Ketika saudara ditanya, Mah, Pah, gimana jadinya? Apa, kamu ngomong apa tadi? Karena saudara tidak memperhatikan, apalagi saudara kalau tidak memperhatikan tidak akan mungkin mengerti. Firman Tuhan bilang mereka gak akan bisa mengikut aku, mereka tidak akan bisa mengenal aku kalau mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memperhatikan, dan mereka tidak mengerti firman yang aku sampaikan. Makanya kenapa firman Tuhan bilang dihubungi tapi gak nyambung. Saudara baca firman Tuhan tapi bebel. Gak berubah. Melayani Tuhan, orang bisa lihat terkesima dengan semua pelayanan yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya Tuhan mau coba hubungi kita, gak nyambung. Tuhan tegur hidup kita, kembali. Kita bilang nanti aja dulu. Lagi enak nih, tanggung, sedikit lagi. Kita sedang dibuai, terjerat oleh semua kenikmatan yang dunia bisa berikan kepada kita. Dengar pesan Tuhan hari ini, spiritual lost bukan berbicara tentang lokasi, tapi berbicara tentang apa? Koneksi. Yang ketiga terakhir. Firman Tuhan bilang gini, dan aku, kata Tuhan, memberikan mereka hidup yang kekal. Ini janji buat kita semua, katakan amin. Janji yang kekal kepada mereka semua. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, katakan amin. Kita tidak akan binasa. Dan seorang pun, kita baca 2-3, dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan. Gak ada yang bisa rebut. Waktu saya hubungin handphone saya di malam hari di Changi, gak bisa dihubungin. Ada kan teleponnya, tapi gak bisa dihubungin. Di Beijing saya hubungin, gak bisa.
not connected. Nanti kalau udah ada koneksi, dia akan baru bisa bunyi. Oke. Kira-kira jam 2 siang hari Sabtu itu, orang yang saya kenal tadi dia bilang, Pak bisa tolong dicek nggak? Teleponnya sekarang posisinya ada di mana? Saya cek, oh lokasinya masih di Beijing. Oke Pak. Lalu dia jam 7 malam dia telepon lagi. Pak bisa dicek Pak? Lokasinya masih di Beijing saya bilang. Dalam hati saya bilang begini, baterainya habis. Nggak mungkin pesawatnya dari pagi sampai malam masih posisinya masih sama. Baterainya habis. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yang terakhir. Sering kali kalau kita dihubungin terus kita nggak nyambung terus sampai satu titik. Tuhan nggak bisa pegang kita terus. Kenapa? Karena kita melepaskan diri dari Tuhan. Kita ada di gereja, tapi nggak nyambung. Kita sedang terlepas. Ada tapi hilang. Tuhan panggil terus. Melalui firman-Nya, melalui pembacaan, tapi kita sibuk. Kita baca, tapi kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, dan kita tidak mengerti pesan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita terus bebal, nggak mengerti satu titik, tiba-tiba kita sedang, firman Tuhan bilang gini, tidak ada yang bisa merebut mereka dari saya. Tapi kalau mereka melepaskan diri dari saya nggak bisa apa-apa. Tuhan tidak bisa paksa kita mengasihi Tuhan. Sebab dia kasih kan. Dia tetap mengasihi kita. Tapi kalau kita melepaskan diri, Tuhan gak bisa apa-apa. Sampai satu titik waktu saya ping itu telepon terus gak bisa. Waktu baterainya habis, saya tidak bisa lagi hubungin dia. Handphone itu melepaskan dirinya. Kenapa? Baterainya habis. Pada saat itulah terjadi kesesatan yang sesungguhnya. Dan itu panggilan yang berbahaya sekali buat kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Yudas diperhadapkan dengan apa? Pilihan pada saat itu. Tapi dia putuskan untuk menjual Tuhan, dia putuskan untuk tidak kembali kepada Tuhan pada saat itu. Sehingga akhirnya dia gantung diri. Dia lost, dia melepaskan dirinya. Apakah salah daripada Tuhan Yesus? Nggak mungkin dong. Tuhan guru yang terbaik. Guru yang terbaik ngajar orang bisa tersesat, gimana kita? Sehingga saudara kalau hari ini kita kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja, kita keluar dari gereja, saya mau bilang begini, bukan salah pendetanya, bukan salah gerejanya, yang salah kitanya. Kita sedang melepaskan diri dari kasih karunia Tuhan. Yudas diajar sama Yesus langsung, dia melepaskan dirinya. Tuhan gak bisa paksa. Paulus, kalau kita sedang dipegang sama Tuhan, bukan berarti hidup kita itu tidak ada masalah. Itu dua hal yang berbeda. Aman, Tuhan bilang gak ada yang bisa ambil dari saya. Tapi bukan berarti hidup kita aman. Tuhan akan terus bentukkan. Melalui pembentukan itu kita sedang terus dipersiapkan semakin karakter, semakin serupa dengan Tuhan. Itu baik buat kita semua. So, yang ketiga, hati-hati jangan-jangan kita sedang melepaskan diri daripada pegangan Tuhan. Ada sebuah video yang saya mau sampaikan. Video bisa ditampilkan. Окей. Молодец, Света, умничка, умничка. Все, операция удалась. Дурак! Зачем? Мы Bisa di-play lagi ulang. учимся над тобой. Окей. Молодец, Света, умничка, умничка. Все, операция удалась. Дурак! Saya mau undang tim Praise and Worship boleh naik ke atas, kita mau siapkan. Bapak saudara sekalian, kita lucu ya ngeliat video itu ya. Tapi sering kali, waktu saya dapat video itu ya, sering kali hidup kita tuh seperti itu. Kita itu dilepaskan sama Tuhan, diselamatkan, terima anugerah, terima perlindungan, terima semua yang baik dari Tuhan. Tapi abis itu hidup suka-suka kita. Sehingga akhirnya kita nggak sadar kita lagi memasukkan diri kita lagi ke lubang lagi. Tapi Tuhan setia kan? Tuhan selamatin lagi. Tapi kalau dia melepaskan diri lagi, kalau dia masuk lagi, bukan salah Tuhan. Itu salah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, 5 hari kemudian saya ada travel ke Australia, handphonenya ketemu dan saya bisa collect pada akhirnya. Saya percaya handphone itu hilang sementara, ada sebuah tujuan buat saya secara pribadi. Pesan Tuhan itu begitu kuat, jangan terlalu sibuk melayani Tuhan. Sesungguhnya kamu sedang terlepas. Kamu gak bisa dihubungin lagi. Kamu ada
tapi kamu gak ada. Tuhan panggil terus, Tuhan panggil terus, Tuhan panggil terus. Kamu ada tapi kamu gak ada. Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang 3 hal. Pesan Tuhan buat kita semua. Apakah hari ini kita ada, ditemukan, tapi sesungguhnya kita hilang. Yang kedua, jangan-jangan Tuhan lagi mau panggil kita terus. Tapi kita gak terkoneksi, gak terhubung. Ada sih, tapi gak bisa dihubungin. Atau yang ketiga, jangan sampai satu titik. Tuhan pegang, gak ada yang bisa rebut. Tapi kalau saudara melepaskan diri, sama kayak handphone saya, baterainya habis. Gak bisa lagi dihubungin. Salahnya bukan salah di Tuhan. Tuhan bilang gak ada yang bisa rebut mereka dari saya. Dengar ini Bapak Ibu, kita ada di penghujung zaman. Saudara mau kejar apa sih? Karir, oke sih gak apa-apa. Bisnis, usaha, boleh aja itu semua oke. Tapi sesungguhnya kalau kita kejar itu semua dengan kekuatan kita, maka itu akan menjadi jerat. Tiba-tiba kita akan terlepas, tidak terhubung lagi kepada Tuhan. Sesungguhnya pengejaran itu adalah seharusnya kita dituntun oleh kuasa yang lebih besar. Yaitu Tuhan sendiri yang membantu kita untuk mencapai semua rancangan yang telah ditetapkan sama kita. Katakan amin. Tuhan masih panggil kita sampai hari ini. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkan? Saya mau tutup dengan cerita ini. Pagi itu waktu saya berangkat di pesawat. Saya tidur malam sekali hari Jumat itu waktu saya berangkat ke Singapura. Saya baru tidur kira-kira jam 1 pagi. Saya flight jam 5 pagi kalau gak salah. Jam 8 ya. Jam 6 kita harus di airport, jam 4 saya bangun. Tidur jam 1, bangun jam 4. Di pesawat itu menuju Singapura pagi itu. Istri saya tidur, saya lagi pegang handphone, saya lagi lihat-lihat foto-foto, saya delete-deletein, biasanya yang double-double hampir sama saya deletein, file-file yang gak kepake saya delete-deletein. Lalu tiba-tiba saya ingat banget saya pegang handphone saya di tangan kiri gini. Saya bilang begini, gila nih handphone penting banget sih. Ini kalau hilang, repot gue. Ini handphone penting banget. Terus saya bilang gini, jaga baik-baik nih telepon. Itu pagi harinya. Sore harinya handphone saya hilang. Saya mau bilang begini mas saudara. Saya punya handphone dihubungi. Waktu nggak bisa dihubungin, saya tuh rasa sedih. Saya punya handphone dihubungin saya seneng kan. Tapi waktu udah terlepas, saya sedih hati saya. Betapa Tuhan lebih sedih dan lebih sayang dengan hidup kita. Saya bilang gini, jaga baik-baik nih telepon. Saya bilang begitu. Ternyata saya gak jaga. Saya teledor. Mungkin waktu saya mau naikin saya taruh. Sembarangan saya gak jaga. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengasihi kita. Jaga baik-baik hidupmu. Hidupmu itu penting. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu mati buat hidup kita semua. Kalau kita gak jaga hidup kita hari-hari ini, maka sesungguhnya kita bisa ada, tapi sesungguhnya kita bisa terhilang. Tuhan hubungin terus. Apakah kita masih terkoneksi sama Tuhan? Apakah Tuhan masih bisa bicara melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari? Karena kalau itu gak bisa, maka sesungguhnya kita tidak sadar kita akan melepaskan diri kita dari Tuhan. Tuhan gak bisa paksa kita untuk mengasihi Dia. Jaga baik-baik hidupmu. Saudara belajar sesuatu hari ini? Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk.